tema dan pembawa firman. Tema ibadah pada hari ini adalah anugerah terbesar dan ibadah akan dilayani oleh Pendeta Timotius Setiawan. Marilah kita bersaat teduh bersama. Kristus sudah bangkit. Kuasa maut telah dipatahkannya. Dengan cinta kasih ia mengalahkan kejahatan. Dia membawa kemenangan bagi orang-orang percaya. Terpujilah Allah karena karyanya. Kebaktian Paskah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, mari dengan semangat bersukacita kita nyatakan kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
Silakan duduk saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat Paskah. Dijawab dong. Udah lama online, sekarang onsite. Kalau saya tanya dijawab selamat Paskah. Kiranya damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita di hari kebangkitan ini ya. Bersama-sama kita mau memasuki rangkaian yang utuh dan kita menyadari bahwa kebangkitan Kristus yang kita peringati sebagai hari Paskah ini adalah momen puncak bagi orang Kristen. Anugerah terbesar dari Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Melalui kebangkitan Kristus kita dilepaskan dari kuasa dosa dan menerima anugerah keselamatan seperti yang tertulis di Matius 1 ayat 21. Dan melalui anugerah ini kita pula beroleh janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia semata-mata karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu marilah sekarang kita menghayati kembali anugerah keselamatan terbesar yang Tuhan berikan ini kepada kita semua, dengan mula-mula kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kemudian kita juga akan membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Saya akan menyediakan waktu untuk saudara-saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosa yang tersembunyi, dosa yang belum pernah saudara-saudara akui setelah selama 2 tahun tidak beribadah. Maka disinilah momen saudara-saudara boleh mengakui. Tidak usah terburu-buru, saya akan berikan waktu pada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Silakan berdoa. Ya Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu yang menyadari kesalahannya. Betapa rapuhnya kami sebagai manusia yang selalu jatuh ke dalam dosa, entah karena kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Terkadang anugerah terbesar, pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan, kami rasa tidak cukup untuk membuat kami bertahan, tidak cukup kuat untuk kami menolak godaan. Ampuni kami ya Tuhan, manusia yang penuh dengan dusta. Ketika apa yang kami ungkapkan tidak sejalan dengan apa yang kami rasakan, kami menjadi hilang, kami menjadi bimbang, karena kami tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tetapi kepada diri kami sendiri yang lebih banyak hidup menurut daging ketimbang menurut firman. Maka dalam kesempatan kami saat ini, kami mohon ampun ya Tuhan untuk salah dan dosa kami, karena ketidakberdayaan kami menahan diri, dan juga karena kegagalan kami untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan di dalam momen Paskah ini kami siap Tuhan untuk menyadari kesalahan kami dan menghayati kembali anugerah terbesar yang sesungguhnya Tuhan berikan, lebih dari cukup untuk kami bisa menjadi orang-orang yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita semua untuk berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menghayati kasih dan kemurahan Allah dalam pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Roma 6
ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu
tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu yang telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan kedua dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan monolog terlebih dahulu. Silakan.
Hidup yang baru dimulai bukan dari kita sendiri, melainkan anugerah yang telah kita terima. Anugerah keselamatan yang terlebih dahulu menyapa kita, mengampuni, melayani, dan mengasihi kita. Dulu saya merasa dunia kita, saya dan Anda sungguh berbeda. Berbeda dalam hal keberuntungan, tatanan, dan iman. Namun, ternyata Tuhan melihat kita sama. Untuk apa kita membandingkan, apalagi untuk dipertandingkan? Bahwa ada harapan bagi diriku dan dunia. Membuatku mengerti arti pulang yang sesungguhnya. Mengubah cara pandangku terhadap segala sesuatu. Membentuk hidup gua yang unik, hidup yang seharusnya nggak gua banding-bandingkan dengan orang lain. Mengajar saya akan kerendahan hati lebih daripada kepintaran semata di hadapannya. Anugerah terbesar dari Yesus Kristus membuat aku dan keluargaku mengenal pagi yang cerah setelah malam yang kelam. Anugerah terbesar telah diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengungkapkannya. Saudara-saudara, saya mau bikin simulasi terlebih dahulu. Saya mau turun boleh ya? Boleh ya? Saya mau tanya. Cek. Oke, saya mau tanya. Saudara-saudara, siapa yang pernah berhutang? Enggak ada. Ada lah ya, pasti. Cuman besarannya beda-beda. Ada yang besarannya kecil, 1 juta mungkin, atau yang mahasiswa ya 100.000 begitu ya bulanan kalau gak punya duit buat kos gitu ya. Saya mau tanya, siapa yang pernah berhutang? Muka-muka yang berhutang siapa ya? Saya mau lihat sini. Oke, enggak ya? Saya anggap semua pernah mengalami berhutang. Saya mau tanya sama Bapak karena mukanya ramah sekali, jadi kalau saya tanya pasti nggak akan ada hard feeling gitu ya. Pernah hutang 10 juta Pak? Pernah. Bayarnya lunas. Oke. Ini andai-andai ya. Pernah hutang 100 juta? Tidak pernah. Tapi kalau misalnya sampai berhutang 100 juta, beban berat nggak Pak? Berat. Tapi masih bisa bayar nggak Pak? Insya Yesus bisa ya. Oke. Bisa ya. Saya naikin 500 juta Pak. Kira-kira bisa nggak lunasin? Agak ragu ya. Oke. Naikin lagi 1 miliar. Tambah nggak bisa.
ngerasa kayak beban berat gitu ya. Tapi saya mau tanya, kira-kira nih ya Pak, Bapak nih andai-andai aja ya, punya utang 1M, terus suatu ketika lagi usaha mati-matian, kerja tiap hari diteleponin debt collector, bunganya bekerja susah payah cuma bisa bayar bunga dan lain sebagainya. Suatu ketika ada yang namanya orang tidak dikenal, terus bayarin 1M. Kira-kira gimana rasanya? Syukur yang tidak terkira. Kira-kira apa yang dilakukan setelah berdoa syukur? Cari tahu nggak siapa yang bayarin? Cari tahu ya. Ini siapa yang bayarin 1M? Gila, pandemi begini siapa yang mau bayarin 1M? Terus nggak ketemu Pak. Lalu apa yang akan Anda ceritakan? Apa akan yang Anda lakukan? Yang kita sebarkan kebaikan orang itu ya. Kita kasih tahu, Mam, cerita kamu waktu dibayar, Mam, ada yang bayarin lunas. Mimpi apa gitu ya? Ada yang bayarin lunas. Terus cerita ke saudara-saudara yang tahu, yang pernah dipinjemin duit. Gak usah bayarin lagi, udah lunas. Terus cerita ke teman-teman gereja, kemarin saya punya utang 1 miliar, tapi ada yang bayarin lunas. Dia cerita lagi ke anak-anak, tahun itu papi itu punya utang 1M, tapi nggak tahu kenapa ada yang bayarin lunas. Tahun berikutnya cerita lagi, tahun berikutnya cerita lagi, sampai udah punya cucu, cucunya diceritain, sampai cucunya bilang, Kong bosen 17 kali diceritain terus gitu ya. Kenapa sampai melakukan itu? Karena meluap dengan syukur. Saudara-saudara, kalau hutang 1M saja dibayarin orang yang tidak dikenal saja, kita bisa bersyukurnya sampai segitu. Tetapi mirisnya 2000 tahun yang lalu ada seorang yang gak kenal dengan kita menyalipkan dirinya untuk membayar hutang-hutang kita. Kita gak tahu siapa dia. Dia mati buat kita jika kita juga gak minta. Tapi dia salibkan dirinya untuk nebus dosa kita. Tapi harga yang mahal itu seringkali buat orang Kristen tidak diungkapkan. Banyak orang Kristen berhenti menerima kabar anugerah keselamatan itu untuk dirinya sendiri. Bahkan mirisnya banyak orang Kristen yang cuman tahu tetapi nggak mau cari tahu. Kenapa sih Yesus mati buat saya? Saudara-saudara, keselamatan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sayang, banyak orang yang tidak menganggapnya penting. Kelihatan ketika seberapa serius Anda mencoba memahami tentang keselamatan. Ada orang yang memang sungguh-sungguh serius menerima keselamatan itu dan menghayati, dia cari Alkitabnya penuh dengan coretan. Dia buka, dia baca, dia coret-coret, dia tanya karena dia pengen tahu siapa Yesus itu. Tapi itu sebagian kecil orang. Kebanyakan Alkitab kayak barang pusaka yang dibuka setahun sekali, yang masih lengket kalau dibuka. Ya mungkin sekarang nggak pakai Alkitab ya, cuman kan prinsipnya sama aja. Ada orang-orang yang sudah menerima firman di handphonenya tetapi tidak pernah dibuka.
Di YouTube begitu banyak firman yang bertebaran tetapi tidak pernah didengar. Apalagi dilakukan, apalagi dibicarakan. Saudara-saudara, ini sebuah paradoks yang sangat jauh. Padahal keselamatan itu begitu besar. Harusnya kita ceritakan itu ke orang lain. Hidup kita ini kitab terbuka. Harusnya orang bisa lihat Kristus di dalam kita, bukan sebaliknya, melihat setan di dalam kita. Salah. Saudara-saudara, maka pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang yang akhirnya tidak terlalu memperhatikan anugerah keselamatan? Yang pertama, karena tidak mengalami secara langsung. Ada orang-orang tertentu, saya harus ngomong usia tertentu, usia lanjut gitu ya, saudara-saudara. Buat mereka pengalaman iman itu sudah cukup. Betul ya? Yang sudah berusia dan mengalami pahitnya hidup, pernah ngalamin G30 SPKI, pernah ngalamin kerusuhan 98, pernah ngalamin yang lain-lain, hidup susah dan sebagainya. Hidup sampai sekarang itu udah cukup, Tuhan pelihara. Orang-orang seperti ini pernah mengalami pengalaman iman yang konkret. Tapi buat orang-orang muda, saya harus minta maaf. Mungkin saya juga termasuk tidak mengalami cukup banyak pengalaman iman itu, sehingga kadang menjadi gampang goyang, gampang goyah, rapuh, sedikit tersinggung, pundung. Pundung tuh bahasa ininya apa ya? Pundung tuh bahasa Sunda ya. Pundung apa ya? Sebel gitu ya. Bete. Ya udahlah gitu ya. Pokoknya sedikit-sedikit marah. Kesinggung sedikit di gereja, nggak mau pelayanan. Gak dipenuhi sedikit keinginannya, marah, ngambek. Apalagi sama Tuhan, lebih berani lagi. Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan ini, jangan harap aku akan melayani Engkau lagi. Jangan harap aku akan memberikan persembahan. Biarin. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, yang sebenarnya sungguh belum mengalami pengalaman iman. Dan banyak yang sedang mengalami hal itu, khususnya ketika lagi pandemi seperti ini. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini melihat dua situasi. Yang pertama situasi Lukas, di mana para murid itu belum paham tentang kebangkitan. Lalu kisah para rasul, murid-murid yang telah melihat dan menyaksikan kebangkitan itu sendiri. Perubahannya begitu drastis. Dari ketakutan menjadi berani, dari nggak peduli jadi peduli, dari nggak mau mikir jadi mikir, dari yang cuma mau enak jadi mau susah. Perubahannya drastis. Ada sebuah transformasi. Saudara-saudara, seharusnya demikian orang-orang Kristen yang menerima anugerah keselamatan itu ada transformasi karena ada pengalaman pribadi, dan semua ini dicari, bukan dengan diam saja. Yang kedua, ketika orang tidak terlalu memperhatikan keselamatan adalah ketika mereka punya mindset bahwa keselamatan hanyalah persoalan setelah kematian. Keselamatan itu akan hanya didapat ketika kita telah mati. Jadi gak usah dipikirin sekarang. Maka fokuslah kepada pemenuhan diri. Bagaimana melakukan banyak kegiatan. Saudara-saudara, karena bicara soal keselamatan itu tidak melulu, kalau dalam bahasa Ibraninya Yasha, bahasa Yunaninya Ibraninya Yasha, Yunaninya Soteria, maka keselamatan itu bicara soal tidak celaka atau bebas bahaya. Orang yang dalam suasana perang, Ukraina Rusia, ada orang yang maju berperang, tapi ketika berperang ada yang selamat. Keselamatan itu adalah buat mereka yang tidak celaka, mereka yang dalam kondisi sehat begitu. Atau yang berikutnya adalah selamat ketika sudah sampai tujuan. Saya doakan ya supaya saudara-saudara ketika pulang selamat sampai rumah.
sampai tujuan atau berhasil, itu soteria atau yasa gitu ya. Berhasil mencapai sesuatu, selamat. Orang yang punya pemahaman perbuatan baik itu menyelamatkan, bukan agama Kristen, maka dia akan mengatakan selamat adalah ketika kita sampai ke titik kematian kita dengan seimbang, bahkan kebaikannya lebih tinggi. Itu selamat menurut mereka. Tetapi bicara soal keselamatan gak melulu soal kehidupan setelah kematian. Karena selamat itu bicara soal bagaimana kita hidup tidak terbelenggu. Hidup tidak terbelenggu dengan dosa. Tidak terbelenggu dengan pinjol dan bunga-bunganya. Begitu. Saudara-saudara kan sempat heboh ya beberapa bulan yang lalu. Orang itu stres sampai bunuh diri karena utang pinjolnya berlipat-lipat ganda begitu. Bahkan lebih besar dari pinjamannya. Orang-orang yang selamat artinya mereka tidak lagi terikat. Terikat apa? Terikat hawa nafsu, terikat keinginan daging, terikat pencobaan-pencobaan yang menghanyutkan. Ini artinya selamat. Saudara-saudara, orang yang telah menerima Kristus, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu mampu mengendalikan dirinya, lepas dari kuasa-kuasa seperti itu. Ini yang namanya keselamatan. Makanya kalau saudara-saudara lihat di Alkitab, bukan di Alkitab hanya beberapa orang yang bisa lalu menjadi tokoh Alkitab yang dianggap memprioritaskan keselamatan, lalu disitulah dia justru bisa berkarya dan lepas dari ikatan dosa. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita memahaminya? Maka saudara-saudara cari, gak ada cara lain. Terakhir saya mau menyampaikan ada sebuah tahapan-tahapan iman. Memang ini teori sudah cukup lama, tetapi menurut saya masih oke untuk kita pahami. James Fowler mengatakan ada 6 tahapan sampai 7 untuk perkembangan iman. Tahap yang pertama adalah undifferential faith. Orang yang ketika beriman, beragama, itu turunan. Dia beragama karena orang tuanya. Dia gak ngerti kenapa dia beragama. Ketika dia lahir ya di Kristen. Gak tahu gitu ya, pokoknya di Kristen aja. Dan orang seperti ini masih banyak. Mereka yang beribadah karena sebuah kewajiban, karena sebuah kebiasaan. Bisa jadi mereka malas ke gereja, datang telat bukan karena memang ada sesuatu, tetapi karena merasa ya udahlah telat aja ke gereja gitu kan, ngapain sih datang ke gereja, nggak dapat apa-apa juga kan, kewajiban tiap minggu. Kenapa ke gereja? Ya karena saya orang Kristen. Kalau nggak ke gereja nanti diomongin orang sama netizen gitu ya. Ini undifferential faith, nggak ada bedanya sama orang tidak beragama. Kalau dengerin khotbah mungkin ngantuk gitu ya, nggak serius, doa juga selewatnya, main HP mulu, begitu, mikirnya kemana-mana misalnya. Undifferential faith. Itu yang pertama, iman anak-anak sekali. Yang berikutnya adalah intuitif projective. Mulailah dia datang dengan sebuah tujuan, namun tujuannya belum murni. Datang ke gereja selain karena memang kewajiban beragama, karena di gereja itu menyenangkan. Datang ke gereja itu nyanyi puji-pujian. Datang ke gereja itu ketemu sahabat-sahabat seiman. Datang ke gereja itu saya mendapatkan penyegaran bersama dengan teman-teman. Intuitif, proyektif. Seperti anak balita datang ke gereja, ikut orang tuanya, happy gitu ya, senang dia ke gereja, tapi dia pun masih belum tahu apa makna-maknanya. Lalu yang ketiga, mythical literal. Orang seperti ini mulai berpikir, mulai bisa mengamati, mengambil kesimpulan dari tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Musa,
nabi-nabi perjanjian lama, Tuhan Yesus Kristus, juga Petrus dan lain Paulus dan lain sebagainya, mereka sudah mulai berpikir, tapi masih sebatas itu. Hanya tahu, datang ke gereja hanya pengen belajar, bukan belajar, hanya sebagai suatu keinginan tahu, tetapi bukan keinginan yang benar-benar menyambungkan antara dia dengan Tuhan. Doanya pun terasa sangat individual, eksklusif, bicara Tuhan saya pengen ini dan itu. Lalu yang ketiga adalah sintetik konvensional. Disinilah orang mulai bisa berpikir secara lebih rumit, apa itu Trinitas, kenapa sih dibaptis? Ya, ini ada yang dibaptis dan disidi. Kenapa aku harus dibaptis? Kenapa harus disidi? Oh iya, aku tahu. Karena itu adalah lambang atau materai sebagai orang percaya. Oh, kenapa harus disidi? Karena aku harus dipenuhkan kembali. Oke, dia bisa jawab. Orang-orang seperti itu ketika ditanya pun bisa mengerti dan menjelaskan. Oke, tetapi masih cenderung mengikuti tradisi gereja. Yang kayak begini, oh begitu. Yang kayak begini, oh begitu, gitu ya. Dan doanya pun masih mengikuti cara berdoa pendetanya. Ini salah satu contoh ya. Lalu saya langsung saja ada yang lain. Ini adalah sebuah tingkatan-tingkatan di mana orang yang sebenarnya sedang bergumul, kadang-kadang dipandang orang, ini orang sedang lemah iman, padahal sebenarnya bukan lemah iman, dia lagi bertanya sama Tuhan, bener gak sih yang aku dengar tiap hari Minggu di gereja, Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan keselamatan, bener gak sih, kok saya hidupnya begini amat, orang tua meninggal dua-duanya karena COVID, saya kena masalah di perusahaan, saya dipecat, anak istri susah makan, ngerung-ngerung terus, Tuhan baik dari mananya? Orang berkata orang-orang seperti ini adalah orang yang sedang kekurangan iman, bukan. Justru orang seperti ini sedang menyambungkan pengajaran Kristen dengan pemahamannya dia, kehidupan dia. Dan orang seperti ini sedang bertumbuh, dan orang-orang seperti itu yang Alkitabnya banyak coretan. Karena dia bertanya terus. Lalu yang kelima itu konjungtif, lebih lagi dan lebih rumit, saya nggak usah ceritakan, tapi intinya pada akhirnya semua orang akan mencapai yang namanya pengertian, dan orang-orang seperti ini pasti ada. Saudara-saudara, anugerah terbesar itu sudah diberikan kepada kita. Mau enggak saudara ngerespon itu dengan benar? Sama seperti orang yang dibayar utangnya tadi, bukan cuma buat diri sendiri, tetapi saudara-saudara sebarkan ke orang lain. Buktikan kalau keselamatan itu memang besar di dalam kehidupan saudara. Bukan cuman di ruang ibadah ini, tetapi keluar pintu itu ibadah yang sesungguhnya. Saudara-saudara memberitakan Kristus di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus dan juga sidi bagi mereka yang sudah dibaptis anak. Maka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19-20a, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah
untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus yang telah mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita sehingga kekal dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Saudara-saudara kami ini, Bapa dalam surga, saudara-saudara kami ini akan membulatkan tekad mengikut Tuhan dengan mengambil bagian dalam tanda sakramen baptisan dan juga sidi. Ya Tuhan, menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka harus menanggalkan kemanusiaannya, menahan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, supaya mereka menjadi kitab-kitab yang terbuka. Kiranya melalui sakramen baptisan dan juga peneguhan iman percaya, mereka semakin dikuatkan untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup melayani, hidup bersekutu, dan hidup bersaksi di tengah dunia dan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya minta kesediaan para calon baptis sidi untuk berdiri. Saya akan bertanya satu-satu pada saudara-saudara, dan adakah mic yang telah disediakan? Di belakang. Oke, dipinjam dulu ya. Kita akan mendengarkan pernyataan iman dari saudara-saudara kita ini. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara-saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang persekutuan pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Dan apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Elizabeth Natasha Cindy Kardia Etnovanis? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Ivana Kuswandari Putri? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Rionald Lawrence Komesa? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Tan Matthew Jason Setiawan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Tan Michael Wilson Setiawan? Ya, saya percaya dan berjanji.
Apakah jawaban saudara Tirsa Andriasa Estefania? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Debbie Wisyana Putri? Ya, saya percaya dan berjanji. Dengan tetap berdiri, saudara-saudara, saya mengundang semua anggota jemaat untuk berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pada pengakuan baptisan kita, marilah dengan sikap sempurna kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk yang dibaptis tetap berdiri. Saya panggil peserta sidi Saudari Elizabeth Natasha Cindy Kadia Etnovanis. Aku meneguhkan iman percayamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saya panggil peserta sidi Saudari Ivana Kuswandari Putri. Aku meneguhkan iman percayamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Saya panggil peserta sidi Saudara Ronald Lawrence Komesa. Aku meneguhkan iman percayamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin.
Saya panggil peserta sidi, Saudara Tan Matthew Jason Setiawan. Aku meneguhkan iman percayamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Saya panggil peserta sidi, Saudara Tan Michael Wilson Setiawan. Aku meneguhkan iman percayamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Saya panggil peserta sidi, Saudari Tirsa Andriasa Estefania. Aku meneguhkan iman percayamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Saya panggil peserta baptis dewasa, Saudari Debbie Wisyana Putri. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Saudara-saudara, saya akan mengucapkan berkat kepada yang baru saja dibaptis dan mengaku percaya. Setelah saya mengucapkan berkat, kita bersama-sama menyanyikan doksologi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Allah, sumber segala karunia, yang memanggil engkau pada kemuliaannya yang ajaib, akan memperlengkapi, meneguhkan, mengokohkan iman saudara, dan melengkapi, menguatkan pengharapan saudara, agar saudara-saudara berlimpah dalam pengharapan dan menjadi saluran damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Bapa semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji Tuhan, Sang Bapa
Saudara-saudara yang lain silakan duduk. Untuk saudara-saudara yang baru dibaptis dan mengaku percaya, ada pesan bagi saudara-saudara. Kami bersukacita karena baptisan saudara dan ketetapan saudara untuk mengaku iman di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan saudara-saudara telah dipersatukan dalam Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup saudara semakin kuat setiap hari. Saya mengajak para anggota Sidi dan Baptis untuk menghadap jemaat. Inilah saudara-saudara, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Syukur kami berlipat-lipat hari ini ya Tuhan, karena kami telah bisa beribadah secara onsite di tempat ini. Melalui satu peristiwa agung kami dipersatukan. Setelah sekian lama kami vakum dan beribadah di rumah, tentu ibadah di tempat sesuatu yang berbeda. Buat kami yang baru pertama kali, kiranya Tuhan memberikan satu komitmen untuk terus bisa hadir di dalam ibadah secara onsite, dan kami mencari Tuhan karena kami mau mencari kehendak, karena anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah memberikan diri sepenuhnya untuk beribadah dan menjadi anggota tubuh Kristus. Mereka yang dibaptis, mereka yang mengaku percaya. Kiranya Tuhan terus menguatkan mereka, semakin hari semakin giat di dalam melayani Tuhan, semakin giat untuk mengenal Tuhan. Dan ungkapan syukur kami pun juga tidak bisa kami lepaskan dari peristiwa Paskah hari ini. Dan kiranya anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami terus terngiang di kepala kami, agar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menguasai diri sepenuhnya, karena sesungguhnya dosa kami telah disalibkan bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk bisa menolak goda-godaan dari suara-suara si jahat. Ajar kami untuk tetap bertahan walaupun tubuh kami lemah. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia dan taat, karena hanya dengan pertolongan Tuhan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa ini. Kami rindu Indonesia menjadi berkat untuk setiap anggota masyarakatnya. Namun kami menyadari juga ada oknum-oknum yang secara sengaja memperkeruh suasana. Di kota Semarang sudah sedikit banyak ada gangguan-gangguan yang terjadi. Apalagi di kota-kota lain yang penuh dengan konflik. Kami berdoa ya Tuhan supaya bangsa ini tetap aman. Setiap orang bisa mengendalikan diri, bisa menguasai dirinya supaya tidak terpancing dengan provokasi-provokasi yang ada, tetapi tetap tenang dan melihat secara positif. Dan kiranya pemerintah kami pun dapat mengendalikan situasi dengan tindakan-tindakan yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk doa kami saat ini. Masih banyak pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan, tapi kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan menjawab. Dan segala godaan dipakai Tuhan untuk
mencoba kami lebih baik lagi. Segala tantangan Tuhan berikan kepada kami supaya kami lebih kuat lagi. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berikan supaya kami semakin bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan semua ini hanya di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati bagi semua dan mati bagi kami semua dan bangkit untuk kami semua, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Sama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Engkaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, hidup. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, hidup. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, Oh yang sanggup. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidup yang gelap. Karena kasih-Mu, aku hidup. Karena salibmu, hidup. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, kini aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, Oh yang sanggup. Karena salibmu, aku Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Demikian. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan aku tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA atau Mandiri seperti yang tertera pada layar LCD, dan jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui QRIS yang tersedia di kursi-kursi jemaat. Atau Bapak Ibu Saudara-saudari dapat juga memasukkan sampul di kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja sesudah ibadah selesai. Bapak dan Ibu, kami undang untuk berdiri.
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, dan menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini. Engkau sendirilah yang akan menguduskan persembahan kami, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Oleh sebab itu, hiduplah dalam anugerah-Nya, dalam keberanian dan pengharapan, hiduplah dalam pengampunan dan pemulihan, dan hiduplah dalam kekuatan dan pendamaian. Junjungan, ku tahu mukalisku hidup. Disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku takkan dijemputnya kasih-Nya tidak terperi. Ku tahu Yesus itu hidup, telah berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, nama dan kasih miliknya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Jadilah Tuhan. saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah terbesar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus melengkapi saudara-saudara dalam iman dan pengharapan, sehingga engkau diteguhkan untuk menjadi kitab terbuka, diperlengkapi dan dikokohkan menjadi saksi dimanapun saudara berada, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.